Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi di hari ini di GKM Menyapa. Hari ini kita berbicara tentang berhala di masa kini. Di dalam Alkitab, khususnya kitab Perjanjian Lama, berkali-kali Tuhan memperingatkan bangsa Israel agar tidak membuat patung berhala yang menyerupai apapun. Kita mungkin berpikir, peringatan tersebut jelas, bukan untukku. Bukankah tidak ada satu pun patung berhala di rumahku, bukan? Eits, tunggu dulu. Pada kenyataannya, keberadaan berhala di masa kini justru lebih beragam daripada di zaman bangsa Israel. Bentuknya bukan lagi berupa patung, tetapi lebih kepada hal-hal yang memikat hati kita lebih dari Tuhan. Contoh berhala masa kini diantaranya kecintaan akan uang. Uang dianggap segala-galanya, bahkan menggunakan segala cara untuk mendapatkan uang, menipu, bahkan sampai korupsi. Berhala masa kini berikutnya menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari untuk menggunakan gadget yang tentunya di luar penggunaannya untuk pekerjaan atau untuk tugas sekolah. Bermain game, menonton film sampai akhirnya lupa untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Bahkan lupa untuk berdoa, lupa untuk baca Alkitab, lupa untuk saat teduh. Tidak ada waktu untuk semua itu. Yang berikutnya, contoh berhala masa kini adalah mengidolakan manusia melampaui Tuhan. Gila jabatan dan kekuasaan. Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah memiliki uang banyak pun tetap masih merasa haus akan kekuasaan. Karena kekuasaan itu memberikan perasaan berkuasa atas orang lain atau atas sesuatu. Banyak orang bersedia mengorbankan apa saja demi meraih kekuasaan. Berhala masa kini berikutnya haus akan pujian yang memicu kepada kesombongan diri. Berikutnya, karir. Ya, karir juga bisa menjadi berhala bagi kita kalau kita tidak hati-hati. Berikutnya lagi, keluarga. Loh, kenapa? Kenapa keluarga juga bisa menjadi berhala bagi kita? Keluarga kita merupakan berkat dari Tuhan yang sangat kita syukuri. Tapi jika keluarga yang telah diberikan oleh Tuhan itu merenggut hati kita dari Tuhan Sang Pemberi, atau jika cinta, kasih kita kepada keluarga melebihi cinta kasih kita kepada Tuhan, maka dikatakan juga bahwa keluarga itu telah menjadi berhala atas hidup kita. Hal ini Tuhan Yesus sendiri loh yang mengatakannya dalam Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Bapak Ibu Saudara, itu tadi beberapa contoh berhala masa kini. Selain beberapa contoh tadi, apakah ada berhala dalam hidup kita yang tidak kita sadari? Jika memang ada Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan. Sama seperti Daud yang berdoa di Mazmur 139 ayat 23. Doanya demikian. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mintalah kepada Tuhan untuk menyelidiki hati kita
dan menunjukkan kepada berhala-berhala yang tidak kita sadari selama ini. Dan Bapak Ibu Saudara, jika memang dari contoh-contoh berhala masa kini yang tadi saya sebutkan ada kita jumpai dalam kehidupan kita, saya juga mengajak kepada Bapak Ibu Saudara, mari dengan rendah hati kita datang di hadapan Tuhan dan memohon ampun. Jika berhala-berhala itu sampai saat ini memikat hati kita lebih dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah meminta banyak dari kita. Yang Dia inginkan hanyalah satu, yaitu seluruh hati kita, seluruh cinta kita kepadanya. Seperti yang dikatakannya sendiri kepada kita di dalam Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Biarlah renungan pagi hari ini mengingatkan kita kembali, mengoreksi kita kembali jika ada tanpa kita sadari berhala yang membuat hati kita terpikat lebih dari Tuhan, yang membawa kita lupa untuk saat teduh, meninggalkan doa kita, tidak lagi membaca Alkitab dengan penuh hasrat, dengan penuh kerinduan. Kita perlu datang dengan doa, minta Tuhan menyelidiki hati kita. Dan jika memang kita temui ada berhala-berhala yang lebih memikat kita dari Tuhan, mari kita datang dan minta ampun di hadapannya. Kiranya firman ini menjadi berkat untuk kita semua. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.